Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Arcelia Nazar Santoso dengan NIM C1D023026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengeksplorasi SMP Negeri 2 Purwokerto. Yuk ikuti keseruannya untuk melihat setiap sudut sekolah yang penuh inspirasi ini. Inilah wajah dari SMP Negeri 2 Purwokerto. Sebuah tempat belajar yang tidak hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga membangun karakter dan semangat kebangsaan. Tampak dari depan, pintu gerbang berdiri tegak menyambut siapapun yang datang. Langkah pertama yang membawa kita ke dalam suasana sekolah yang tertib dan penuh semangat. Tepat di sisi sekolah, berdiri masjid sebagai ruang pembinaan nilai-nilai spiritual. Tempat siswa belajar bukan hanya ilmu, tapi juga akhlak dan kebiasaan yang baik. Tak jauh dari sana, dua tokoh besar bangsa berdiri berdampingan, yaitu patung Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, dengan teks proklamasi di bawahnya, yang menjadi pengingat kuat akan nilai-nilai perjuangan dan kemerdekaan. Semangat itu pun terasa saat kita masuk lebih dalam ke area sekolah. Halaman yang luas, area terbuka yang memberi ruang bagi siswa untuk bergerak, berkreasi, dan berinteraksi. Di sekelilingnya, tumbuhan yang rimbun dan tertata memberi kesejukan, seakan menyatu dengan ritme belajar yang hidup di sekolah ini. Semuanya hadir membentuk lingkungan yang bukan hanya nyaman, tapi juga mendukung proses pendidikan yang menyeluruh. Dan kini, mari kita simak wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto. Permisi Pak, Ya. Perkenalkan saya Arcelia Nazar Santoso dari Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kebetulan semester 4 Pak. Oke. Mohon perkenalan Bapak atas nama siapa dan jabatannya apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Panggilannya siapa? Arcelia? Nggih, Arcelia. Mbak Arcelia. Nama Bapak Pak Slamet, Nggih. Kepala SMP Negeri 2 Purwokerto. Oke, baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang visi misi yang ada di SMP Negeri 2 Purwokerto, dan bagaimana visi misi itu tercermin dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Untuk visi SMP 2 Purwokerto itu terwujudnya peserta didik yang beriman, unggul, modern, peduli lingkungan, dan berwawasan internasional. Kita tuangkan dalam beberapa misi ya. Antara lain peserta didik yang memiliki perilaku yang mencerminkan pelajar Pancasila dan mencerminkan keimanan yang kuat dengan berlandaskan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi HAM. Ini ada kata HAM-nya. Terus mewujudkan pembelajaran yang mengimplementasikan pendidikan karakter sebagai dasar mencetak pelaku-pelaku sejarah menyongsong tahun Indonesia Emas, dan lain-lain banyak sih. Nanti tak kasih ke jenengan aja untuk katanya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka, dan bagaimana strategi sekolah dalam menghadapinya, Pak? Tantangan utamanya ada beberapa hal. Pertama adalah kompetensi guru. Pada implementasi kurikulum merdeka itu, materi yang disiapkan di kurikulum itu kan sebetulnya tidak begitu banyak, hanya pokok-pokok saja. Harusnya dikembangkan oleh guru itu sendiri. Cuma guru kadang-kadang merasa sudah menyampaikan pokoknya, itu merasa sudah selesai. Itu yang pertama kepada anak-anak. Tapi dalam implementasi di beberapa sekolah, hampir semua sekolah, keterbatasan kompetensi guru pada bidang P5. Sehingga guru masuk memberikan materi di P5, kemudian waktunya kan lumayan panjang itu, tapi kemudian lebih banyak anak diberikan kesempatan untuk berkreasi sendiri tentang materi P5 yang diberikan oleh guru, dikembangkan oleh anak sendiri. Tapi alhamdulillah anak kita sih secara umum ya untuk mengikuti P5 dari awal sampai akhir itu perkembangannya ya lebih banyak
mereka bisa melaksanakan bersama-sama. Itu seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Apa saja program unggulan yang menjadi kebanggaan sekolah baik di bidang akademik maupun non-akademik? Ya, program unggulan sekolah di bidang akademik itu antara lain, satu, kita melaksanakan kegiatan pengembangan bahasa. Pertama di kelas 7 ada yang namanya program turis hunting. Itu implementasi pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak langsung melaksanakan wawancara dengan turis asing. Dan itu kita laksanakan tiap tahun pada saat anak di kelas 7 akhir. Kemudian yang kedua, dalam rangka pembelajaran bahasa Inggris juga pengembangan, kita melaksanakan program pelatihan TOEFL. Kita mengundang narasumber dari perguruan tinggi, kemudian anak-anak mengikuti, dan yang terakhir diakhiri dengan kegiatan tes TOEFL, sehingga anak diketahui kemampuan bahasa Inggrisnya di TOEFL-nya skornya berapa. Ada yang 500 kemarin, bahkan ada yang skornya sampai 600. Oh, tinggi ya Pak, Tinggi lumayan. sekali. Tapi memang anak itu, artinya anak itu kompetisi bahasa Inggrisnya di hariannya juga bagus. Kemudian program keunggulan di non akademik, ya, di akademik lagi kita menjalin kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk menawarkan kepada orang tua, walaupun di sekolah sudah mengikuti pembelajaran akademik, ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, tetap kita perlu menjalin kerjasama agar orang tua yang mampu bisa melaksanakan kegiatan penambahan mata pelajaran di luar jam sekolah, tetapi dengan lembaga bimbingan belajar. Dan alhamdulillah anak-anak SMP 2 banyak yang mengikuti itu. Dan selalu saya sampaikan kepada orang tua, jika Bapak Ibu memang punya kemampuan finansial yang cukup, anaknya tolong dileskan supaya ada penambahan kemampuan. Walaupun sudah mengikuti pembelajaran di jam intrakurikuler dengan Bapak Ibu guru. Kemudian untuk yang ekstrakurikuler, kita memfasilitasi dengan kegiatan yang non akademik, kita memfasilitasi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak ekstrakurikuler kita alhamdulillah ya sering mendapatkan juara 1, juara umum seperti PMR itu sampai kemarin juara umum tingkat kabupaten. Kemudian kemarin PMR mengikuti kegiatan lomba di UIN Seisu juga alhamdulillah mendapatkan juara 1 beberapa anak untuk mata cabang dari PMR, kemudian ada yang juara 2 juga. Kemudian untuk yang kegiatan seperti ekstrakurikuler Paskib itu malah sampai menurunkan sampai juara nasional. Dan itu membantu anak-anak ketika akan meneruskan ke SMA, SMK. Hasil dari lomba itu ada harganya untuk menambah skor mereka ketika masuk SMA dan SMK. Gitu. Itu untuk yang non akademik. Masih banyak yang lain. Contoh kita ketika akan mengikuti perlombaan contoh FLS 2N dulu, itu ya alhamdulillah sampai kita juara 3 nasional desain ilustrasi. Itu kita ngundang pelatih dari luar, Mbak, dari kabupaten lain, kita undang, anak kita latihkan, bukan kita fasilitasi dengan pembiayaan sekolah dan orang tua gabungan. Nah tahun ini juga alhamdulillah kita masih juara tingkat kabupaten untuk desain grafis, sama sekarang bukan desain grafis. Itu kita alhamdulillah juara 1 tingkat kabupaten, nanti akan maju di tingkat provinsi. Kita fasilitasi dengan pelatihan dengan mengundang satu pelatih dari luar untuk membantu anak itu supaya lebih memahami dan meningkatkan hasilnya agar juara di tingkat provinsi. Gitu, Baik, Pak. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Sekian dari saya. Terima kasih Pak. Apa yang telah dijelaskan tadi bukan hanya sekadar penjelasan, tetapi cerminan dari semangat, visi, dan nilai yang dijalankan setiap hari di SMP Negeri 2 Purwokerto. Sekolah ini hadir bukan hanya untuk mencetak siswa berprestasi, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Setiap langkah yang diambil sekolah ini selalu berpijak pada arah yang jelas,
seperti yang tampak dalam papan visi dan misi sekolah yang menjadi kompas bersama seluruh warga SMP Negeri 2 Purwokerto. Dengan komitmen yang kuat dan semangat yang terus menyala, SMP Negeri 2 Purwokerto menjadi ruang yang aman dan inspiratif bagi tumbuhnya generasi masa depan. Oke teman-teman, itulah video eksplorasi dari SMP Negeri 2 Purwokerto. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.